hal yang paling mengerikan kenapa kok dia dinamakan Van Veen Sea Devil, karena ya sering diibaratkan dengan mayat yang udah membusuk beberapa hari. Wah. Waduh. Wah. Enggak. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan lautan, yang konon hanya 5% lautan aja yang berhasil dijelajahi manusia, baru 5%. Dan pastinya banyak sekali misteri-misteri yang belum kita ketahui. Nah, seperti yang kita bilang sebelumnya, lautan kan luas, samudra itu sangat-sangat luas, dan kita tahu juga perairan itu lebih luas daripada daratan. Pastinya kita bertanya-tanya ada apa aja sih di lautan. Dan mungkin bagi kalian yang punya thalassophobia atau ketakutan terhadap lautan yang luas, yang gelap, pasti akan makdek. Ada banyak sekali hal yang ada di lautan. Salah satunya adalah palung. Palung kan nggak cuma 1-2 aja, tapi ada banyak. Dan yang paling terkenal, paling familiar, yang mana itu adalah palung paling dalam di dunia. Penduduk bumi mungkin mengenal Gunung Everest sebagai tempat tertinggi di dunia. Namun, sedikit dari kita yang mengetahui bahwa ternyata ada tempat terdalam di dunia, yang mana itu ada di lautan. Itu dikarenakan seperti yang kita bilang tadi, baru 5% aja lautan bumi yang berhasil dijelajahi manusia. Berarti masih Banyak 95%-nya ya. Udah. Masih Menurut para ilmuwan, tempat terdalam di bumi yang diketahui saat ini ialah Palung Mariana. Palung tersebut terletak di sebelah barat Samudra Pasifik, tepatnya di dekat Kepulauan Mariana. Usut punya usut, Palung Mariana adalah palung curam berbentuk huruf V dengan panjang 1.500 km dan dengan kedalaman kurang lebih 11.000 km. Belah, dalam banget ya. Kalau kita nyelam gitu bisa balik nggak ya? Nggak bisa cah. Paling udah hancur gitu. Dikutip dari Is News, sebagai perbandingan, dalamnya Palung Mariana di sini dituliskan 10.927 meter, melebihi tingginya Gunung Everest yang mana tingginya itu mencapai 8.848 meter. Kalau dibalik itu lebih tinggi palungnya ya. Intinya Palung Mariana itu sangat dalam. Konon kan mencapai itu kerak bumi toh. Wah, nah, bayangin kalau kamu di atasnya terus tiba-tiba ada cacing keluar. Cacing yang besar seperti yang Alaska itu tuh. Bukan ngeri toh. Selain itu juga palung ini dikenal sebagai tempat paling misterius di dunia. Tentu aja semua orang nggak bisa dan nggak berani untuk mengeksplor Palung Mariana. Apalagi kalian yang thalassophobia pasti akan langsung makdek. Bukan tanpa alasan, itu semua dikarenakan karena perairannya yang begitu dalam dan sangat berbahaya. Tapi misteri yang dimiliki oleh Palung Mariana ini justru yang membuat para ilmuwan itu penasaran untuk terus mengeksplorasi bawah laut itu. Kalau yang ilmuwan dia pasti penasaran ya. Wah, ini harus ini. Kalau kita ekspedisi yang dilakukan di Palung Mariana itu seolah-olah untuk membuktikan kalau di situ itu emang ada kehidupannya, membuktikan kemungkinan adanya makhluk-makhluk yang menghuni tempat itu. Nggak mungkin loh kalau mengekspedisi itu nggak ada alasannya. Pasti kan ada alasannya. Loh Pak, kamu ngapa mengekspedisi Palung Mariana? Murah oleh? Enggak oleh. Cuma pengen renang aja nih. Ilmuwan koplak itu. Selama bertahun-tahun, peneliti telah melihat berbagai macam makhluk yang aneh yang ditemukan di dasar samudra dan belum diteliti. Palung Mariana dimulai dari kedalaman 6.000 meter. 6.000 meter aja udah dalam loh. Penjelajahan terdalam Palung Mariana sampai saat ini telah mencapai dasarnya pada kedalaman 10.927 meter. Wow, gelap ya pasti ya. Dan bagian tersebut dianggap menjadi bagian dasar bumi yang sesungguhnya. Akan tetapi, faktanya hanya ada sedikit manusia yang pernah datang pada kedalaman ini. Udah mentok-mentoknya ya itu ya. Oleh karena itulah, sangat sedikit orang yang menguasai pengetahuan tentang dasar bumi.
Nah, berhubungan dengan ekspedisi yang dilakukan oleh para peneliti di Palung Mariana itu tadi, yang mencari makhluk-makhluk membuktikan kehidupan di dalam Palung Mariana, yang konon di dalamnya itu ditemukan makhluk-makhluk aneh, creepy, dan mungkin yang enggak kita lihat sebelumnya. Di sini kita akan membahas makhluk-makhluk yang ada di dalam Palung Mariana yang udah berhasil ditemukan oleh para peneliti atau ilmuwan. Pastinya kita juga bertanya-tanya ada apa aja sih di dalam Palung Mariana itu, terutama hewan-hewan apa aja sih atau ikan-ikan yang ada di dalam situ. Yang pertama ini ada yang namanya Dumbo octopus, Gurita Dumbo. Dumbo kok kayak karakter di sini itu gajah Yang besar itu tuh. yang bisa terbang pakai telinganya itu loh. Yang di buku tulis pas kita SD, ya kan. Di kedalaman Palung Mariana, hidup seekor hewan gurita yang lain daripada yang lain. Aneh, gurita itu memiliki bentuk yang sangat unik, yang mungkin hal ini menjadi ide Walt Disney untuk membuat sebuah film animasi. Gurita unik tersebut diberi nama Dumbo octopus. Entah ini nyebutnya bener apa enggak, kalau salah benernya aja di bawah. Kenapa kok dinamakan Dumbo octopus atau Gurita Dumbo? Ya karena gurita ini memiliki kemiripan dengan gajah Dumbo, yang mana itu bukan gajah asli melainkan gajah animasi yang dibuat oleh Walt Disney. Oh, jadi bener ya? Atau mungkin Walt Disney terinspirasi dari makhluk ini, entahlah. Atau mungkin makhluk ini yang terinspirasi. Ya nggak mungkin lah. Mana sih? Tapi kalian jangan mikir kalau letak kemiripannya itu ada di mukanya ya. Kan ngeri toh. Maksudnya gurita berwajah gajah. Wow. Bukan di wajahnya tapi ada di telinganya. Kemiripannya terletak ada di telinga. Usut punya usut, Gurita Dumbo ini memiliki telinga yang besar seperti gajah Dumbo Walt Disney. Gurita Dumbo ini memiliki telinga yang panjangnya bisa mencapai 30 cm. Besar banget ya. Nah, jadi gurita ini tinggal di kedalaman Palung Mariana pada 2.987 meter sampai 3.962 meter. Wah, cukup dalam ya, 3 kilometeran. Oh. Itulah dia tentang Dumbo octopus atau Gurita Dumbo yang tinggal di Palung Mariana pada kedalaman 2.000 sampai 3.000 meteran. Gimana menurut kalian tentang makhluk yang satu ini? Apakah menurut kalian makhluk ini imut-imut atau creepy? Kalian bisa share pendapat kalian di bawah. Next. Lanjut ke makhluk yang ada di Palung Mariana yang kedua. Di sini ada namanya Vanvin Sea Devil. Vanvin Sea Devil. Dari namanya aja udah ada devil-devilnya. Yang mana itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah iblis. Ngeri-ngeri ya yang tinggal di Palung Mariana. Serem. Jika ada makhluk yang memiliki nama devil atau devil, udah pasti makhluk itu bukanlah makhluk yang menarik alias creepy atau maaf buruk rupa. Entah itu wujudnya yang mengerikan bagikan iblis atau mungkin tingkat berbahayanya yang sangat tinggi. Di Palung Mariana ada seekor ikan yang mempunyai sebutan devil atau iblis, ikan pembisik, ikan penghasut. Ikan tersebut adalah Vanvin Sea Devil. Vanvin Sea Devil atau biasa yang disebut dengan Caulifrin Jordani. Kalau di sini tulisannya Caulifrine Jordani, merupakan salah satu jenis ikan anglerfish yang mana memiliki bentuk yang sangat aneh. Usut punya usut, ikan ini tinggal di laut yang paling dalam, dan tempat itu adalah nggak lain nggak bukan Palung Mariana. Vanvin Sea Devil merupakan sebuah makhluk yang memiliki tubuh bulat seperti tahu bulat digoreng dadakan 5 ribuan. Gurih-gurih nyoy. Nggak hanya bertubuh bulat aja, tetapi punggung serta ekornya berbentuk seperti kipas. Ini kipas, ini apa kipas angin itu? Kipas angin yang itu, wah bulat kayak kincir kapal, cepet banget. Ya enggak lah, itu kipas itu loh, kipas yang itu yang gini-gini itu, bukan kipas ini. Selain itu juga hewan ini termasuk hewan yang memiliki wajah yang sangat creepy atau mengerikan. Sesuai namanya ya. Warna dari ikan ini hampir sepenuhnya hitam. Hal itu menyebabkan ikan ini sangat sulit diamati di kedalamannya karena habitat mereka yang gelap. Kan secara nggak langsung dia kamuflase loh dengan kegelapan. Ngeri ya, kayak penampakan ya. Di tubuhnya pun terdapat sirip yang juga berbentuk kipas yang enggak beraturan. Kalau dilihat-lihat kayak itu loh, apa, sungut kucing. Ya pokoknya kayak sungut kucing lah. Kan tahu sungut kucing kan? Nggak tahu. Bisa. Enggak. Nah, inilah hal yang paling mengerikan kenapa kok dia dinamakan
Fanfin Sea Devil atau ikan iblis. Karena ya wajahnya si ikan ini sering diibaratkan dengan mayat yang udah membusuk beberapa hari. Wah. Waduh. Wah. Enggak. Jangan sampai lo ketemu gini di laut. Ditambah lagi terdapat sungut antena yang mana itu keluar dari berbagai bagian tubuhnya. Ngeri-ngerong. Yang membuat Fanfin Sea Devil berbeda dari anglerfish yang lainnya adalah hewan ini nggak mempunyai lampu di ujung sumutnya, yang mana itu berfungsi untuk memancing ikan-ikan yang lebih kecil. Ikan paling seram ini juga memiliki semacam bola eskal yang mana itu mirip dengan umpan hidup. Umpan ini berada di atas kepala ikan tersebut. Jadi kayak Kan anglerfish iya, kebanyakan kan gitu ada lampu di atau merah apa. Tapi ini nggak ada. Ngeri ya. Ngeri. Sangat-sangat mengerikan, seperti ikan-ikan purba gitu ya. Ya nggak sih? Ya. Nah, tapi gimana menurut kalian tentang hewan yang satu ini? Apakah mengerikan, apakah creepy atau imut-imut? Tulis pendapat kalian di bawah. Mungkin kalian tertarik untuk memelihara ikan ini. Nggak mungkin lah, mana ada orang yang mau melihara ikan kayak gini. Apalagi kan pakai air laut. Nanti kamu pakai air sumur lagi. Dia makem. Mantep. Next ke ikan yang selanjutnya atau yang ketiga, di sini ada yang namanya fangtooth fish. Wah, dari nama-namanya ini pasti berhubungan dengan gigi nih. Fangtooth, ini pasti tajam-tajam ya giginya. Makhluk berwujud mengerikan penghuni Palung Mariana yang satu ini bisa dibilang seperti ikan yang ada di film-film horor. Awalnya aja udah seperti di film-film horor nih. Wah, dinamakan Fangtooth fish karena ikan mengerikan ini tinggal di Palung Mariana yang dalam dan sangat gelap. Ikan ini memiliki bentuk kepala yang kecil dengan rahang besar dan tampak kuyu. Kuyu apa kayu nih? Bagi kalian yang nggak tahu kuyu itu kayak semacam kalau muka-muka habis bangun tidur mengkeret gimana ya, lesu. Baru tahu ini. Aku juga baru denger loh kuyu ini. Intinya mukanya itu lesu, suram, kayak nggak bergairah gitu pokoknya. Dan juga penuh dengan lendir yang dinamakan lendir mukus. Apa ini? Tauku bolu kukus loh. Matanya relatif kecil, tinggi di atas kepala, dan juga seluruh kepala berwarna coklat gelap sampai hitam. Serta ikan ini memiliki sirip kecil, sederhana, dan enggak bertulang. Lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Dan juga sisiknya tertanam di kulit dan berbentuk lempengan tipis. Ikan fangtooth fish ini memiliki rongga di kepalanya untuk menyimpan kedua taring panjangnya agar enggak menembus kepala. Panjang banget giginya. Gigi taring ikan ini sebenarnya cukup kecil dan enggak berbahaya bagi manusia karena ukuran ikan ini mencapai panjang maksimum hanya 16 cm atau 6,3 inci. Kalau berakat dia sakit itu. Enggak hanya itu aja. Ikan ini biasanya ditemukan berenang dengan bebas pada kedalaman 200 sampai 2000 meter di bawah permukaan laut. Dalam ding. Kalap ya. Dan gimana menurut kalian tentang fangtooth fish ini? Apakah ikan ini seram atau biasa aja? Tulis pendapat kalian di bawah. Tapi kalau menurut kita segala sesuatu yang ada di Palung Mariana itu ngeri semua. Namanya aja udah aneh-aneh nih. Yang devil lah, yang tooth lah, apalah. Next. Lanjut ke ikan yang hidup di Palung Mariana yang selanjutnya. Di sini ada yang namanya hatchet fish. Penghuni Palung Mariana yang berikut ini ada yang namanya hatchet fish. Entah komentar apa yang harus kita berikan pada ikan aneh yang satu ini. Yang pasti adalah ada kurang lebih 40 spesies ikan hatchet fish yang berhasil diketahui oleh para peneliti. Semua jenisnya memiliki satu kesamaan alias podo wae, yaitu tubuhnya yang maaf kurus. Usut punya usut, ikan hatchet fish biasanya memiliki ukuran yang kecil, panjangnya sekitar 15 cm. Seperti yang kita ketahui, si hatchet fish ini hidup di Palung Mariana pada kedalaman 1524 meter di bawah permukaan laut. Dan juga ikan ini memiliki kandungan bioluminescent
bioluminescent. Tulisannya bioluminescent. Kandungan itu tadi berada di dalam tubuh ikan ini, yang mana membuat ikan hatchetfish bisa mengeluarkan cahaya di kegelapan. Serta hatchetfish memiliki kemampuan bisa mengatur tingkat cahaya di tubuhnya untuk menghindar dari predator. Bisa ninggon anu apa? Pesisir. Iki bahasa. Oh, berarti sing kayak seolah-olah murup. Bener. Kuwi kan iwak iki. Oh, jadi beginian ini loh bioluminescent yang nyala-nyala kalau malam di pesisir pantai. Wah, bisa ya ditangkap iki. Iya no, tapi indah ya, bagus ya. Keren ya. Kalian cari sendiri aja ya. Nih pokoknya yang nyala-nyala malam-malam di pesisir pantai. Jadi indah banget nih. Wih, Nyokot nggak ya? Enggak ya? Serol. Tuh. Wih. Wih, keren ya tuh. Keren. Ciling. Walah, kalau di Google Translate itu hatchet itu artinya kapak, dan kita lihat di gambarnya mirip kapak ya. Wah, biru ya. Iya. Kaca itu loh. Jangan tuh. Mbok padane dikali. Jadi gimana menurut kalian tentang hatchetfish ini? Tulis pendapat kalian di bawah. Next. Lanjut ke ikan yang ada di Palung Mariana yang berikutnya atau yang terakhir. Di sini ada yang namanya goblin shark. Hiu goblin adalah salah satu jenis hiu yang mungkin aja enggak pengen kamu temui, bahkan dalam mimpi sekalipun. Wah, serem banget ya. nah ini mesti bentuknya yang mengerikan, bahkan jauh lebih mengerikan dari great white shark, hiu putih besar. Usut punya usut, hiu goblin ini merupakan salah satu dari sekian banyak penghuni di Palung Mariana. Tentunya dengan bentuk yang sangat-sangat creepy. Enggak hanya itu aja, hiu goblin ini juga memiliki bentuk moncong yang menonjol bagaikan sebuah pedang. Lincip ya. Di bagian bawah moncong tersebut barulah kita temui rahang sang hiu. Baik moncong dan juga rahang itulah yang membuat wajah hiu goblin sangat-sangat menakutkan. Biasanya hiu goblin ini sering berkelana di Palung Mariana pada kedalaman sekitar 914 meter. Wow, cukup dalam juga ya, 914 meter loh. Ngeri ya. Dari kelima itu tadi yang menurut kita serem yang ini. Soalnya ini hiu. Yang tadi kan kecil-kecil. Ini apalagi dia menghuni Palung Mariana. Aku juga nggak mau kok ketemu sama hiu ini, apalagi dalam mimpi. Bayangin kamu lagi renang, mimpi renang terus dikejar hiu kayak gini kan. Pas ketangkep langsung tahu kan? Tahu langsung. Apalagi kalau kita nonton film mengenai hiu ini terus ada jump scare mukanya gitu pasti gini. Nah itu tadi mengenai hiu goblin atau goblin shark. Gimana menurut kalian tentang makhluk yang satu ini? Pastinya creepy ya. Gak mungkin kalian bilang gak creepy, yang bilang biasa aja. Bangetan kalian. Ntar pas kali ketemu masih bisa ngomong biasa aja, paling cengkar golek mbok. Nah itu dia tadi guys penjelasan kita sedikit tentang Palung Mariana serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Makhluk-makhluk yang cukup creepy. Kalau menurutmu yang paling serem yang mana tuh? Yang terakhir. Sama aku juga yang terakhir karena itu adalah hiu. Besar, lumayan besar ya karena hiu. Tapi gimana menurut kalian dari kelima hewan-hewan itu tadi yang menurut kalian paling menyeramkan? Dan bagaimana tanggapan kalian mengenai Palung Mariana ini? Apakah kalian mengetahui fakta-fakta yang lain mengenai Palung Mariana? Kalian bisa juga ceritakan di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @Barsilizon, dan mungkin jika masih ada kesalahan informasi atau informasi-informasi yang kurang, kalian bisa tambahkan aja di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang
berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon, atau langsung kalian bisa komen di bawah. Terima kasih bagi kalian yang udah selalu support dan menonton video-video di channel Barsilizon. Semoga kalian semua selalu terhibur. Terima kasih telah menonton video ini dan bye.